Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insani. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum hardware yang sudah saya laksanakan. Yang pertama adalah latar belakang. Komputer adalah perangkat yang bekerja melalui sinergi perangkat keras atau hardware dan program atau software. Sebagai mahasiswa teknik informatika, memahami cara kerja komponen ini serta menguasai instalasi sistem operasi melalui VirtualBox sangatlah penting agar kita bisa belajar mengelola server dengan aman. Selain itu, keahlian dalam memperbaiki masalah atau troubleshooting pada salah satu perangkat komputer, yaitu NIC card atau kartu jaringan, menjadi salah satu kemampuan yang wajib untuk menjaga performa komputer agar tetap optimal. Laporan praktikum ini disusun sebagai panduan lengkap untuk membantu mahasiswa menguasai langkah instalasi, CentOS, dan teknik perbaikan sistem yang efektif di era digital. Rumusan masalah Rumusan masalah dari laporan ini adalah bagaimana langkah-langkah instalasi sistem operasi CentOS menggunakan VirtualBox. Kemudian bagaimana cara troubleshooting untuk mengatasi kerusakan pada NIC card. Selanjutnya, batasan masalah. Penulis akan fokus membahas instalasi CentOS menggunakan VirtualBox. Kemudian, fokus akan diberikan kepada teknik pemecahan masalah terkait troubleshooting untuk mengatasi kerusakan pada NIC card atau kartu jaringan. Tujuan dari praktikum ini adalah, yang pertama, praktikum ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan instalasi sistem operasi CentOS menggunakan VirtualBox secara benar. Kemudian, yang kedua, praktikum ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta dalam melakukan troubleshooting atau pemecahan masalah pada komputer. Manfaat yang bisa didapat dari laporan ini, yang pertama, bagi kampus sebagai bahan kajian dalam melakukan praktikum perangkat keras yang masih relevan serta membantu dalam proses pembelajaran praktikum di dalam laboratorium Universitas Mesina. Bagi praktikum, laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan praktikum. Penelitian ini diharapkan mampu memperlancar kegiatan praktikum di laboratorium. Kemudian bagi penulis dan mahasiswa, menghasilkan laporan praktikum yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa lainnya. Selanjutnya, persiapan instalasi CentOS menggunakan VirtualBox. Yang pertama, yang A, persyaratan sistem komputer host. Meskipun instalasi dilakukan di lingkungan virtual, komputer harus memiliki spesifikasi minimum agar virtual machine dapat berjalan optimal. Berikut syarat minimal VirtualBox. Yang pertama, RAM. RAM dari komputer atau laptop disarankan minimal 4 GB untuk sistem host agar dapat mengalokasikan minimal 2 GB RAM kepada CentOS Virtual Machine CentOS. Yang kedua itu penyimpanan atau storage. Tersedianya ruang kosong minimal 20 GB pada hard drive atau SSD. Host untuk alokasi virtual hard disk. CentOS 7. Prosesor mendukung teknologi virtualisasi seperti Intel, VT, atau AMD V, dan telah diaktifkan melalui BIOS atau UEFI. Persiapan perangkat lunak atau software yang akan digunakan, yang pertama itu Oracle Virtual Machine VirtualBox.
Jadi perangkat lunak virtualisasi yang harus sudah terinstal pada komputer atau laptop yang akan digunakan itu adalah VirtualBox. Kemudian file ISO CentOS 7. Jadi kita download dulu ISO-nya atau installer dari CentOS 7 digunakan yang akan diinstal nanti sebagai virtual machine. Langkah-langkah instalasinya, yang pertama, buka aplikasi VirtualBox yang sudah terinstal pada PC atau laptop, kemudian klik New atau Add New deh. Klik New. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, kemudian melengkapi data yang diminta. Setelah melengkapi data, pilih ISO yang akan digunakan di sini. Setelah itu, selanjutnya klik Finish, maka akan muncul tampilan Virtual Machine CentOS sesuai dengan data yang kita isi tadi, data name-nya. Kemudian klik 2 kali pada virtual machine yang sudah dibuat tadi. Pilih, maka akan tampil munculan seperti berikut. Kemudian pilih instalasi CentOS Linux 7. Klik Enter. Maka akan masuk ke tampilan seperti ini. Pilih bahasa yang akan digunakan. Sini kita pilih bahasa Inggris. Kemudian klik Continue. Nah, di sini muncul tampilan Installation Summary. Di sini nanti di software itu untuk installation source-nya itu diisi juga. Nanti klik lengkapi yang diminta sama software selection-nya juga. Selanjutnya, setelah klik Next, maka akan muncul tampilan Create User yang akan kita gunakan untuk CentOS ini. Masukkan user full name-nya dan username-nya. Kemudian masukkan password sesuai ketentuan. Kemudian klik Done yang di sini. Selanjutnya, setelah itu akan masuk ke root password. Di sini kita tinggal mengisikan root password saja dan konfirmasi. Untuk username-nya tadi sudah di depan tadi ya. Terus klik Done. Lalu selanjutnya akan tampil jendela seperti ini. Tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, klik Finish. Kemudian akan lanjut ke Configuration. Lanjut, setelah itu klik Reboot. Nah, kemudian virtual mesinnya akan restart. Setelah restart, kemudian akan masuk ke CentOS 7. Di sini kita tinggal masukkan password yang tadi sudah kita isikan, password root yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah troubleshooting NIC card atau kartu jaringan. Sini kita mengambil 2 sampel. Yang pertama itu hasil observasinya LED dari LAN-nya itu tidak menyala, tapi kabelnya bagus. Kemudian kita melakukan ping, tapi request-nya gagal, nggak berhasil ya. Kemudian terdapat tanda seru pada layar monitor di WiFi.
di internet. Kemudian kita lihat IP config-nya dan pin-nya sukses. Nah, selanjutnya analisis kegagalan pada komputer yang pertama. Kasus pada komputer A adalah kontrol kegagalan lapisan software. Keberhasilan pada tahap 1, LED menyala mengeliminasi kabel dan port sebagai sumber masalah. Kegagalan pada ping dan muncul tanda seru kuning pada device manager, mengindikasikan bahwa sistem gagal memproses data pada lapisan jaringan layer 3 dan lapisan tautan data, yaitu pada driver dan stack protokol atau TCP/IP. Perbaikan ini difokuskan pada pemulihan software, melakukan reset WinSock dan TCP/IP berhasil mengembalikan integritas protokol jaringan. Selain itu, install ulang driver memastikan komunikasi yang terdapat antara sistem operasi dan hardware NIC. Hal ini menunjukkan bahwa masalah jaringan dapat diselesaikan melalui troubleshooting software tanpa intervensi hardware. Selanjutnya, LED dari LAN itu mati total, tapi kabelnya bagus. Kemudian ping-nya tidak berhasil. Pada device manager, NIC tidak terdeteksi dari daftar adaptor jaringan. Kemudian pemasangan NIC baru dan ping-nya sukses. Analisis kegagalan pada komputer B menunjukkan kegagalan pada lapisan fisik yang ditandai dengan LED port yang mati total. Setelah kabel dan port lainnya dipastikan baik, kegagalan ini dikaitkan dengan kerusakan permanen pada chipset atau sirkuit daya NIC. Karena NIC tidak terdeteksi di device manager dan gagal merespon sinyal kecil apapun melalui ping, troubleshooting hardware dapat menjadi tidak relevan dan tidak efisien. Keputusan yang diambil adalah langsung melakukan penggantian hardware dengan NIC. Solusi ini memulihkan fungsi jaringan secara instan, membuktikan bahwa indikator visual seperti LED yang mati adalah penentu utama untuk memutuskan penggantian NIC. Hal ini menghemat waktu yang seharusnya terbuang pada prosedur software yang pasti udah gagal. Nah, kesimpulan dari laporan ini adalah bahwa penugasan instalasi sistem operasi CentOS melalui VirtualBox yang mencakup persiapan media virtual hingga konfigurasi sistem merupakan kompetensi penting bagi mahasiswa teknik informatika agar dapat mengelola sistem secara mandiri dan aman tanpa merusak host utama. Selain itu, laporan ini menekankan pentingnya kemampuan troubleshooting pada Network Interface Card atau NIC card untuk mengidentifikasi serta mengatasi gangguan koneksi internet, baik yang disebabkan oleh kegagalan logis pada driver dan protokol TCP/IP yang dapat diperbaiki melalui perbaikan software maupun kerusakan fisik pada chipset yang memerlukan penggantian perangkat keras secara keseluruhan. Pemahaman mendalam terhadap langkah instalasi, teknik pemecahan masalah jaringan, serta kepatuhan terhadap prosedur keamanan dan pemeliharaan perangkat sangat krusial dalam menjaga kinerja sistem komputer secara efektif di era digital. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.